Halo, saya Wiwi. Saya mau ikutan share refleksi materi CTB hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Hai Pak Lukito. Oke, jadi ini video di sampingnya ada laptop saya. Jadi untuk refleksi kali ini karena bikin video, jadi saya nyontek materi yang mau saya sampaikan. Oke, durasinya 5 menit ya, kita mulai. Jadi gini, di refleksi sebelumnya itu saya bercerita mengenai bakat, potensi, minat saya ketika kecil. Oke. Jadi kalau potensi itu karakteristiknya bisa dikategorikan 4 atau diklasifikasikan jadi 4, itu easy, excellent, enjoy, earn. Nah, ada nggak bakat atau potensi atau minat saya yang akhirnya membentuk saya sekarang ini? Misalnya satu, sekarang ini kan profesi saya sebagai akuntan. Jadi hitung-hitungan itu seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, memang udah ada minat dan bakatnya dari kecil. Yang seperti saya ceritakan, saya ditugaskan oleh mama saya buat mengantar kue ke kopitiam. Nah, di situ itu saya sebenarnya udah mulai mengasah potensi saya buat hitung-hitungan. Waktu itu sih saya melakukannya dengan easy, excellent. Belum dapat earn-nya, nggak mendapat pujian, dan juga nggak mendapatkan uang atau upah dari orang tua saya. Waktu itu sih saya nggak enjoy karena dapat kerjaan, dapat tugas, dapat tanggung jawab. Tapi enjoynya karena bisa berkeliling. Waktu itu kan saya mengantar kuenya dengan naik sepeda, jadi saya bisa bersepeda berkeliling. Nah, saat ini potensi hitung-hitungan saya itu saya udah dapat earn-nya karena udah menjadi profesi tetap saya selama 10-15 tahun terakhir. Jadi yaitu, saya easy melakukannya, excellent di bidang saya, enjoy karena setiap hari saya kerjakan, dan saya earn, saya berpenghasilan dan mendapat gaji dari potensi saya itu gitu. Kalau kita melihat materi selanjutnya, kalau tentang easy, enjoy, excellent, earn yang dikaitkan dengan hobi, potensi, kompetensi atau non sama sekali, ada nggak hobi saya dari minat bakat itu yang nggak earn tapi hanya sebatas hobi aja? Ada, yaitu memasak. Nah, jadi dari kecil itu kan saya memang anaknya kepo itu. Jadi kalau melihat mama saya di dapur memasak, saya suka kepo. Misalnya ketika mama saya lagi motong sayur, nah di situ saya suka kepo, ikut potong sayur. Di situ saya belajar menggunakan pisau. Jadi waktu itu masih SD, sekitar kelas 6. Nah, biasa kalau dari kelas 6 lulus masuk ke SMP itu kan liburnya agak panjang, bisa hampir 2 bulan. Nah, di situ saya belajar dan kepo soal memasak. Di situ saya belajar bagaimana menggunakan ujung pisau, bagian tengah pisau, sama bagian belakang pisau. Nah, kepo memotong sayur. Kemudian saya juga kepo, misalnya mama saya lagi masak nih di atas kompor. Kadang kan masakannya di atas kompor itu suka ditinggal buat menanti mateng gitulah proses memasaknya. Nah, saya tuh suka kepo mengaduk-ngaduk sayurnya gitu. Nah, sama mama saya tuh biasa dibiarin aja gitu. Nah, kadang-kadang saya juga menawarkan diri untuk saya yang pergi ke pasar gitu. Kadang kalau minggu itu kita suka ditanyai dulu, mau masak apa, mau makan apa. Oke, misalnya mau makan tauco udang. Nah, nanti kita ditanya nih tuh breakdownnya, masak tauco udang perlunya apa? Perlu udangnya, perlu cabenya, perlu tauconya. Nah, saya dibekalin uang tuh ke pasar buat beli bahan-bahan itu tadi. Terus sampai rumah dimasak gitu.
Dan sampai saat ini itu menjadi hobi saya. Saya enjoy melakukannya, saya easy melakukannya karena sudah dari kecil. Terus saya excellent. Excellent itu banyak yang muji kalau saya masak. Nah, sampai sekarang tuh anak-anak saya, suami itu suka muji. Tapi earn enggak. Karena menurut saya kalau earn yang sebatas cuma pujian, oke, saya dapatkan. Tapi kalau earn yang kayak mendapatkan uang itu, saya belum mendapatkannya. Karena menurut saya untuk bisa earn itu bukan cuma makanannya doang yang enak, tapi kita harus bisa membentuknya sedemikian rupa jadi menarik gitu. Ada daya jualnya hanya sekedar dengan melihat saja orang tertarik gitu. Nah, apa ya istilahnya ya, food stylist kali ya. Nah, food stylist itu saya belum belajar, saya belum bisa. Jadi kalau orang bisa melihat satu menu makanan langsung pengen untuk memakannya karena warnanya, bentuknya yang menarik, nah saya belum sampai di situ, makanya saya nggak earn di situ. Saya cuma sekedar hobi aja gitu. Apalagi ya, ada nggak yang Oke, saya kasih coba kompetensi ya. Jadi sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, tentu kita harus punya dasar-dasar keahlian kebersihan atau membersihkan rumah. Misalnya menyapu, mengepel, sikat kamar mandi, ngelap-ngelap gitu. Nah, kalau yang itu bisa dibilang saya di kuadran kompetensi. Jadi saya easy melakukannya, excellent dalam pengertian bagus, tapi yang nggak bagus-bagus amat gitu. 7 lah, 7,5 lah gitu. Tapi saya nggak enjoy melakukannya, saya nggak suka bersih-bersih. Karena menurut saya itu pekerjaan paling membosankan. Nah, itu contohnya kompetensi. Jadi, menurut saya, minat, bakat, dan potensi yang kita miliki itu di satu titik kita harus memilih yang namanya prioritas. Mana yang harus kita pilih? Setiap orang kan punya puluhan, ratusan mungkin bakat, ratusan, puluhan mungkin minat. Tapi kan kita harus memilih mana yang menjadi prioritas untuk dijadikan mata pencaharian. Tuh. Nah, dalam hal ini saya memilih berhitung kalau di pekerjaan saya akuntan itu ya hitung-hitungan finance gitu kan. Nah, saya nggak tahu, mungkin nanti ketika saya tua saya akan menguji kompetensi saya yang lain, yang tadinya mungkin saya nggak enjoy, mungkin kedepannya saya bisa enjoy. Contohnya misalnya ini juga salah satu cita saya nanti yang mau saya kerjakan di masa tua, di masa pensiun, yaitu mengajar. Saya merasa saya easy, excellent, enjoy mengajar, tapi saat ini belum earn. Jadi nanti mungkin suatu hari saya akan mengajar atau mendidik atau menjadi guru atau menjadi edukator di masa tua saya nanti. Oke, sekian dulu refleksi dari materi mengembangkan potensi dari CTB kelas ketiga Jumat 21 Januari 2022. Sampai ketemu di refleksi berikutnya. Bye-bye.